Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan tidak sadar bahwa dia sebenarnya diikuti oleh Yuyan. Xiaoyan yang memurnikan pil obat di atas kompas terbang menjadi petunjuk besar bagi Yuyan bahwa selama ini dia bukanlah avatarnya, melainkan tubuh utamanya. Jelas tidak mungkin bagi avatar memiliki kekuatan spiritual yang dapat mendukung kebutuhan untuk memurnikan pil obat di tingkat dewa. Selain itu, Xiaoyan pernah mengatakan bahwa hanya tubuh utamanya yang memiliki kemampuan menyuling pil obat. Hal ini semakin meyakinkan dugaan Yuyan bahwa selama ini dia telah tertipu. Namun siapa sangka bahwa Yuyan justru tidak meremehkan Xiaoyan karena fakta tersebut. Sebaliknya dia menjadi semakin bahagia. Adapun alasannya, mungkin dia lebih suka jika kultivasi gandanya dilakukan bersama dengan tubuh asli Xiaoyan. Menyampingkan keberadaan Yuyan yang tidak dapat terdeteksi, Xiaoyan kini memainkan dua peran di tengah perjalanannya menuju sekte boneka. Pertama adalah menggunakan aroma obat untuk menarik perhatian banyak tokoh serta nyamuk void agar mengikutinya. Kedua, menggunakan avatar Yuan Shen untuk memikat hama darah raksasa agar mengejarnya. Pada saat ini Xiaoyan yang memurnikan pil obat dewa dan iblis telah memasuki tahap pemurnian pola ke-9. Pada titik ini tidak hanya kecepatan pemurniannya yang melambat, tetapi kesulitannya juga meningkat tajam. Xiaoyan hanya bisa memperlambat kecepatan fusi untuk menghindari kegagalan. Setelah beberapa saat, suara gemuruh rendah tiba-tiba terdengar dari dalam kuali obatnya. Pil obat yang dibungkus cahaya sekali lagi memancarkan aroma yang lebih kuat. Pola ke-9 akhirnya terbentuk dengan sukses. Hanya saja pil ini masih belum menyentuh tingkat dewa. Hal ini cukup menunjukkan kualitas bahan obat yang digunakan, sehingga mempengaruhi batas yang bisa dicapai pil tersebut. Meskipun sangat melelahkan, namun Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Terlepas dari seberapa sulitnya, dia harus membuat pil ini memasuki tingkat dewa. Ini adalah obsesi Xiaoyan terhadap pemurnian obat. Segera nyala api sekali lagi melonjak, dan pemurnian bola ke-10 dimulai. Waktu berlalu dengan tenang. Pada saat ini pola ke-10, ke-11, dan ke-12 terus terbentuk. Pil obat di dalam kuali mengalami perubahan yang mengejutkan, yang mana sudah ada 12 pola berwarna merah melingkar. Dihadapkan pada wangian obat yang semakin pekat, hal itu membuat banyak tokoh di belakang kompas terbang semakin terpana. Ramuan ajaib macam apa ini? Sungguh aroma yang sangat harum. Pasti ada pil ajaib yang keluar. Akan menyenangkan jika bisa melihatnya sendiri, ucap seruan dari tokoh itu. Rasa penasaran di hati semua orang semakin besar. Hanya saja Xiaoyan masih mengontrol jarak kompas terbang, sehingga orang-orang ini hanya bisa mencium aroma ramuan yang meluap-luap. Namun mereka tidak pernah melihat sumber aroma obat yang sebenarnya. Artinya mereka bahkan belum pernah melihat kompas terbang Xiaoyan. Bukankah arah ini menuju sekte boneka dewa? Mungkinkah ramuan ini dimurnikan oleh seseorang dari sekte boneka dewa? Ucap salah satu tokoh itu mulai membuat spekulasi. Aku pernah mendengar tentang sekte boneka dewa. Mereka ahli dalam membuat boneka dari mayat. Namun aku belum pernah mendengar alkemis kuat itu muncul di sekte boneka dewa, jawab salah satu tokoh itu. Tidak masalah, ada 2 raksasa yang juga ikut. Dengan keberadaan keduanya serta jumlah kita yang banyak, tidak perlu khawatir pada sekte boneka dewa. Lagi pula kita sudah pergi sejauh ini, jadi kita harus melihatnya dengan mata kepala sendiri, ucap para tokoh itu. Mereka terus mengikuti kompas terbang Xiaoyan. Di bawah aroma obat yang membentuk kabut merah itu, semua orang ingin melihat ramuan ajaib macam apa yang dapat menghasilkan wewangian kayak seperti ini. Dan mereka juga penasaran dengan orang yang memurnikan pil ajaib itu. Pemurnian ke-14. Pil obat ini akhirnya selesai, ucap Xiaoyan. Setelah menghabiskan banyak waktu untuk memurnikannya, Xiaoyan akhirnya melampaui jumlah pemurnian tertingginya. Tentu saja pil obat ini akan menjadi milik Xiaoyan. Ini adalah pil dewa yang paling sempurna yang pernah dia murnikan. Dengan kendali kekuatan jiwanya, pil obat yang bersinar dengan cahaya warna-warni itu menggantung di atas kuali obat. Sambil mengamati pil obat yang berputar perlahan, Xiaoyan merasakan perasaan sejuk datang dari tubuhnya. Rupanya selama pemurnian berlangsung, kekuatan Xiaoyan juga meningkat. Terlepas dari seperti apa keefektifan pil obat ini nantinya, sudah sangat ajaib untuk dapat mendorong penggarapnya mengalami peningkatan.
dan membiarkan Xiaoyan lebih memahami tentang energi dunia. Jika begitu, aku ingin tahu apakah aku bisa mengandalkan seni pemurnian pil obat untuk membiarkan kekuatanku menembus langkah 9. Gumam Xiaoyan. Selain kegembiraan karena keberhasilan penyulingan, yang lebih mengejutkan baginya adalah peningkatan kekuatannya. Meski belum ada terobosan, namun secara tidak sengaja membiarkannya menemukan arah kultivasi yang dapat meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini aroma obat yang dipancarkan pil dewa dan iblis jauh lebih pekat dibandingkan sebelumnya. Xiaoyan tidak segera menyingkirkan pil obatnya. Dia sengaja membiarkan aroma merahnya terus menguap. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan peta dunia dan mendapati bahwa lokasinya sudah tidak jauh dari sekte boneka dewa. Dalam jarak yang begitu dekat, aku bahkan tidak bisa merasakan di mana avatar suci berada. Sekte boneka dewa ini memang punya beberapa kemampuan. Gumam Xiaoyan. Kecepatannya tidak hanya tidak melambat, sebaliknya dia melambaikan tangannya. Sumber energi dalam jumlah besar dituangkan ke dalam kompas terbang. Segera kecepatan kompas di bawahnya tiba-tiba meningkat tajam. Itu berubah menjadi pelangi panjang yang sangat cepat ketika melesat ke arah sekte boneka dewa. Dalam sekejap mata, Xiaoyan sudah bisa melihat suatu bintang seperti jaring laba-laba di depannya. Alasan mengapa bintang itu seperti laba-laba itu karena ada peti mati tak terhitung jumlahnya yang dihubungkan dengan rantai besi. Namun hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah bintang itu berbentuk tengkorak. Dan saat Xiaoyan melihat tengkorak ini, dia semakin terkejut. Memang benar tampak seperti ukiran bintang, namun hanya Xiaoyan yang bisa merasakan fluktuasi yang berasal darinya. Ini bukan bintang, tapi kepala sungguhan dari keabadian fisik. Aku tidak tahu siapa yang memenggal kepala sebesar itu. Kemudian dia dianggap sebagai bintang oleh sekte boneka dewa, dan seluruh sektenya hidup di atas kepala ini. Sungguh luar biasa. Satu kepala sama besarnya dengan bintang. Lalu seberapa kuatkah ras Yuanzhen ini di masa hidupnya? Gumam Xiaoyan. Dia tanpa sadar mendesis dingin. Xiaoyan sudah melihat beberapa kerangka keabadian fisik di dunia yang luas. Dan sekarang dia bahkan melihat tengkorak kepala yang lebih besar. Aku tidak tahu berapa banyak keabadian fisik yang mati di dunia iblis kuno ini. Atau bisa dikatakan setelah kematian mereka dalam pertempuran, seseorang mungkin dengan sengaja memindahkannya ke dunia iblis kuno. Gumam Xiaoyan. Setelah berbicara, dia terbang langsung menuju bintang kerangka. Para praktisi sekte boneka dewa tiba-tiba melihatnya dan langsung bergegas ke arah Xiaoyan. Siapa itu? Beraninya kamu datang ke sekte boneka dewaku untuk membuat masalah. Teriakan marah segera terdengar. Siapa aku? Ini pertanyaan yang bagus. Aku adalah orang yang akan menghancurkan sektemu. Suara dingin Xiaoyan juga terdengar. Matanya tampak acuh tak acuh. Dengan gerakan tubuhnya, kompas terbang di bawahnya berubah menjadi seukuran telapak tangan dan dimasukkan ke dalam celah lubang kehampaan. Setelah itu Xiaoyan mengangkat tangannya menangkap penguasa Suan. Ketika melihat ke depan, sudah ada beberapa peti mati yang ditembakkan ke arahnya. Segera nyala api melonjak keluar menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Semua energi dicurahkan ke dalam penguasa Suan dan mengayunkannya pada satu waktu. Suara ledakan keras terus terdengar. Peti mati yang menjerah itu semuanya dihancurkan tanpa kecuali. Sosok yang mendekat pun tak luput dari serangan Xiaoyan. Pada saat ini segel bintang 5 berkelip-kelip di antara alisnya. Tubuh asli Xiaoyan sendiri sudah mencapai keabadian fisik bintang 5, serta keabadian kaisar langkah 8. Itu cukup untuk menghancurkan para kerucuk dari sekte boneka dewa. Setelah penghancuran singkat, terlihat ada semakin banyak sosok yang mengelilingi Xiaoyan. Namun di mata Xiaoyan, mereka seperti semut. Sangat mudah baginya untuk menghancurkan mereka. Ada invasi asing. Semua orang di sekte boneka dewa, tangkap dia. Di antara orang yang mengelilingi Xiaoyan, salah satu dari mereka berteriak tajam untuk membuat perintah. Segera tutup peti mati yang dirantai besi itu terlepas. Lalu sosok-sosok dari peti mati yang tak terhitung jumlahnya muncul keluar. Mereka dipenuhi dengan roh jahat. Sepasang mata merah yang tampak seperti iblis terkunci pada Xiaoyan. Tangkap dan bunuh dia! Teriakan marah terdengar. Di saat yang sama semua anggota sekte boneka dewa membentuk segel tangan. Para boneka mayat yang baru saja keluar dari petinya tampak seperti mendapatkan perintah. Mereka langsung datang mengepung Xiaoyan dari segala arah. Sementara itu di kehampaan tidak jauh dari pertempuran,
terjadi fluktuasi yang kuat. Terlihat sosok avatar Yuan Shen juga tiba. Tubuhnya yang setinggi ribuan kaki menutupi langit dan matahari. Yang paling mengagetkan adalah tidak hanya satu raksasa, melainkan ada dua. Segera tanpa jeda apapun, avatar Yuan Shen berubah menjadi manusia normal dan menjadi satu dengan tubuh utama Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan batu giok yang dapat menyembunyikan aura. Setelah dia menuangkan sumber energinya, auranya tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Hama darah raksasa yang baru saja tiba pun, dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tetapi dia tidak dapat menemukan avatar Yuan Shen. Setelah sedikit terkejut, hama darah raksasa tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. "Brengsek! Kemana kamu bersembunyi? Cepat keluar!" Hama darah raksasa mengeluarkan suara gemuruh hebat. Melihat Yuan Shen tiba-tiba menghilang, dia langsung marah sekaligus panik. Pada saat yang bersamaan banyak tokoh yang mengikuti jejak ramuan obat mulai bergegas masuk ke dalam sekte boneka dewa. Yan Yuan yang berada di altar pun juga terkejut dengan adanya keributan di luar. Saat dia ingin melihat apa yang terjadi dan mengangkat kepalanya, pupil matanya tiba-tiba menyusut tajam. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel Nobarta dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.